Ya macam apa kamu bahasa sekolah? Ya kan salah kalau Bahasa siapa ini? Kok bisa gitu loh bahasa siapa? Iya sih. Coba yang itu. Asal-asal apa lagi itu? Gendut itu. Coba ada yang menjual-jual. Aku dengar Magia bawa ini. udah lama Sopo ini zaman update dan itu kebalik loh. Nah, bener loh starting. Kamu loh. Aku sudah datang. Dari kemarin loh. Kamu kan yang biasanya paling lucu di sana. Saya bahasa apa? Tahu. Bawa kali. Sering kayak gini loh. Berkali. Berarti bisa. Sama Sama ada yang Kenapa? Saya kenapa nggak tahu? Ya, belum baca ya. Nah. Ya, benar sama belum. Sama. Kamu ada website apa? Kamu ikut kok kamu itu top-upnya nggak ekspor? Iya, Kasih tutorial. kalau kamu menggunakan itu bantu. Ini ganti PC. Ganti PC. Jangan kembali lagi di sebelah sana ya, ampun. Ada di Arab kok. Ini. Tenan ya lo, Arab ya lo. Malah. Cek cek. Oke. Pagi semuanya. Kok tidak semangat gitu ya. Pagi semuanya. Pagi. Ya wis lah. Oke, jangan lupa guys, absen dulu di Bima ya sama di lab.asoj.net. Hari ini kita bakal lanjut aja buat bahas AVL 3 di part yang kedua. Kalau kemarin kita bahasnya cuma sampai push. Hari ini kita mau code sampai pushnya selesai, terus search view. Jadi hari ini selesai AVL dan nanti kita dibagi-bagi. Kalau misal teman-teman masih ada yang salah-salah atau code-nya masih salah-salah, nah kita bakal debug terakhir gitu. Kalau mau buka Notion, ini tak ingetin lagi Notion kita bit.ly/datstraclass boleh dibuka. Itu ada sebenarnya ada code-nya di situ juga. Teman-teman kalau mau di rumah mau lihat-lihat materinya, mau lihat code AVL tuh lengkap sih di situ ada.
Terus langsung aja mungkin kita mulai buat hari ini. Boleh buka aja file yang minggu lalu di dev C++ nya kalau masih kesimpan di PC yang sekarang yang minggu lalu kalian pakai, silahkan dibuka. Atau kalian ganti PC dan lain-lain, silahkan buka aja di file explorer-nya. Kemarin kita buka di file FTP ya kan. Nah itu di FTP-nya udah ada file namanya AVL. Teman-teman bisa pakai file itu aja. Nanti di copy ya, di copy ke D file yang namanya AVL ini. Terus nanti silahkan langsung aja di paste ke D, dibuka di D, baru nanti kalian bakal dapat template yang kemarin kita kerjain minggu lalu. Udah pada buka semua filenya AVL? Udah Bu. Aman? Oke. Terakhir kalau nggak salah sampai insert, coba sama nggak ya? Aku terakhir itu sampai di sini ada kita case kalau balance factornya itu lebih dari 1. Kalau balance factornya lebih dari 1, terakhir kita udah nge-code sampai situ. Nah, ini aku bakal lanjutin lanjutannya, yaitu kalau balance factornya dia kurang dari min 1. Kan kemarin kalau kita bikin AVL itu, kita ingat lagi ya, AVL itu tree yang mempedulikan sekali yang namanya balance atau keseimbangan. Balance-nya diatur dari 2 hal, yaitu kalau balance factornya itu batasnya ya, kalau dia lebih dari 1 atau kurang dari min 1, dia udah dianggap nggak balance. Kemarin kita baru yang lebih dari 1. Terus lanjut aja, berarti yang balance factornya kurang dari min 1. Apakah sama? Terakhir sampai sini betul? Atau masih ada ketinggalan sebelum ini mungkin? Ada? Sebelum ini mungkin di bagian insert dan lain-lain ada yang mau catch up dulu mungkin teman-teman? Tidak? Kalau tidak ada, aku bakal lanjut code-nya aja di balance factor-nya kalau yang kurang dari min 1. Oke ya. Kita bikin arsip aja buat balance factornya yang kurang dari min 1. Berarti dia itu tree-nya right skewed atau dia jomplang ke kanan. Else if ya, balance factornya itu dia kurang dari min 1. Berarti dia right skewed atau condongnya ke kanan ya. Oke. Oke, nah di balance factornya yang right skewed ini juga ada 2 ya, kayak yang sebelumnya. Kalau left skewed itu dia ada 2 case. Case yang pertama itu 1 step doang, berarti left rotation doang. Ya, case aku nyebutnya case 2 ya, yang right skewed case 2.1. Kalau yang left rotation tok. Terus aku bakal sebut case 22 kalau misalnya kita butuh 2 step, berarti adalah right, habis itu baru left rotation. Nah, ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama bisa langsung kita rotate sekali aja. Kasus yang kedua kita perlu rotate-nya 2 kali. Right, habis itu left. Sorry. Left rotation ini berarti ingat aja kalau dia itu udah lurus. Kalau dia itu udah lurus, kita bisa ngecek lurusnya gimana. Kita cek aja lurusnya itu berarti dengan bandingkan value yang sekarang kita punya, yang sekarang mau kita insert. Apakah dia itu lebih besar dari current punya right punya value?
Kalau iya berarti kita tinggal return rotate left dari current. Dah, ini buat yang left rotation. Jadi bandinginnya itu kalau sebelah kanan, anak kanannya itu lebih besar daripada value-nya kita mau rotate. Terus kalau buat yang case 22 berarti adalah kebalikannya aja sih. Kalau misalkan value-nya ini ya, itu bisa di copy tapi ini kebalikannya guys. Kalau value-nya itu kurang dari current ke right yang value. Jadi beda case itu kita bisa sebutin lurus atau dia itu segitiga, dari itu doang sih. Bandingin value-nya itu dia lebih besar dari anak kanannya atau kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita left right rotation, right rotation 2 kali. Right rotationnya dulu berarti kita minta anak kanan dari current-nya sekarang itu untuk rotate right. Baru kita return rotate left. Ya, itu aja buat yang balance factor-nya kurang dari min 1 ya. Jadi kalau kita punya sebuah tree jadi kok bisa kita membandingkan lurus itu cuman bilang current ke right ke value. Misalnya kita punya AVL sekarang kayak gini, 5 sama 15. 5-nya itu adalah kita sekarang sebut sebagai current. Dia paling atas, dia pertama. Kita bakal sebut dia itu adalah sebuah current-nya sekarang. Nah, kalau misalkan kita mau insert angka yang lebih besar daripada current punya right, berarti misalkan kita mau insert angka 15, itu nanti dia bakal jadinya lurus dan kita bisa rotate left. Buat yang baru datang boleh ambil filenya di FTP ya, di file explorer. Nih ada folder FTP, itu folder AVL. Ada file AVL yang aku kasih di sana. Jadi buat yang baru datang boleh buka di situ. Aku cuman baru nambahin ini aja, else if balance factor-nya kurang dari min 1. Hah? Yang itu udah ada. So, di FTP terus oh iya, ini baru aku nambahin. Yang rotate apa sih? Ini yang rescue. Harusnya kamu baru sampai sini, ya nggak sih? Case 1, 2 belum ada if-nya. Belum ada if. Balance factor lebih dari satunya enggak? Tidak ada. Bentar, yaudah tak kasih yang ini sih deh, tak kasih yang paling baru ini sih. Wait. Tak ganti ya, tak ganti. Boleh dicek, copy ulang. Nih, kasih sampai sini. Oke, udah ya. Mungkin buat refresh tak gambarin lagi aja. Kita buat right scoot itu ada 2. Yang pertama itu kalau dia lurus dia bakal jalan left rotation doang. Itu kenapa kita bisa bandinginnya value lebih dari current ke value. Kira-kira ini paham nggak? Codingan yang if ini ngerti maksudnya kenapa? Halo? Tahu nggak kira-kira kenapa kita bisa bandingin kalau dia lurus itu ngomongnya value lebih dari right, current ke value. Ngerti nggak konsepnya? Ada yang nggak paham?
line 148. Judis. Hah? Belum ada kok. Oke. Apa? Belum ada. Ini sampai sini. Dulu. Pakai line 82. Terus kan tak waktu line 82. Bentar ya. Udah, masih sama nggak? Kalau masih sama, Cek aja masih sama nggak? Di FTP kan Bu? Iya, di FTP. Berarti sampai line 158. 159. Iya. Kalau yang mau ambil yang file terbaru. masih sama. Masih sama. Apa sih? Bukan bisa kali kok yang sebelah situ. Sudah. Saya sama. Tak ganti namanya deh. Siapa tahu dia stuck. Sampai line berapa? 159. Enggak ada bos. Ini sampai 79 aja bos. 9. Kalau yang file AVL1.cpp coba. Di refresh kalau nggak coba diklik kanan refresh gitu sebelum dia udah sampai 159 ya terus semoga sih iya ya. Kok malah tetap sama ya tuh? Sama Iya sama. ini deh. Bentar, last try. Oke ya, ini aku tak copy ke versi ini file baru. Tak clear dulu lah. Dah itu aku kasih file AVL new. Kalau masih beda, aku tidak paham lagi. Dah masih sama nggak? Yang namanya AVL_new filenya, isinya sama nggak? Menurut nih. Beda kok beda. Ini sudah sampai 159. Ya udah, oke. Sip. Oke. Mungkin tadi aku salah kopas file sih. Kalau yang lama. Ya udahlah, ini yang baru sampai aku atur balance factor. Ini ya. Jadi buat yang mungkin bingung kenapa kita bisa rotate AVL,
cuman ngomong value itu kalau lebih besar dari current ke right ke value. Ini kan mungkin belum ada yang belum ngerti kenapa bisa begitu. Coba kita gambarin aja kalau kita punya sebuah AVL tree yang lurus. Ini kan lurus case-nya. Kalau kita punya AVL tree yang case-nya itu lurus, terus kita mau rotate left, lurusnya dia itu right skewed ya. Berarti misalkan kita punya node 5, kanannya punya node 10. Nah, sampai sini dulu. Punya 2, node 5 sama node 10. Node 5 itu adalah current-nya. Current. Dia paling atas, dia current-nya. Terus sekarang ini AVL kita ya. Pokoknya ini sampai sini top AVL-nya. Sekarang kita mau insert angka 15. Insert 15. Kalau kita mau insert 15, kita tuh bakal menjalankan codingan yang di atas tadi. Tapi yang penting ini adalah kita nanti bakal sampai di perhitungan ini. Kalau value-nya itu lebih besar dari current ke right ke value, kita bakal rotate left current. Kenapa bisa begitu? Karena current sekarang kita tuh di 5, ya kan? Nah, nanti dia punya anak current ke right siapa berarti? 10. Kalau kita mau masukin 15 di harusnya kan kita masukin 15 gimana? Karena 10 kan di sini kan. Nah, tapi kan kayak gini berarti kondisi AVL yang imbalance kan. Karena dia lurus dan anak kirinya ini gak ada sama sekali, cuma di kanan tok. Nah, makanya kenapa kita bisa bilang value yang mau kita masukin ini kalau misalkan dia tuh lebih besar dari current ke right, berarti anaknya current, anak kanannya current, value-nya berapapun kalau lebih besar daripada value yang mau kita masukin, itu berarti kita harus rotate left current-nya. Kita harus tukar dulu posisinya, karena kalau kayak gini kita langsung masukin nggak bisa. Kita bisanya bikin nanti tree-nya adalah 10-nya kayak gini, 5-nya di kiri, 15-nya di kanan, ya kan? Ini kan tidak imbalance. Ini sekarang sudah balance, yang ini tuh imbalance. Betul? Betul. Nah, gitu. Kenapa ya? Makanya kenapa kita bikinnya membandingkan kenapa value harus lebih besar dari current ke value, kita rotate left. Ya karena seperti ini, kalau kita tadi cuma punya 5 sama 10, kita masukin 15, kan berarti numpuk semua di kanan. Nah, nggak boleh. Kita harus rotate dulu 5 sama 10-nya, dibenerin dulu posisinya. 5-nya digeser ke bawah, 10-nya naik. Baru kita bisa isi anaknya 10 itu adalah 15. Gitu. Itu buat yang left rotation. Sampai sini ngerti? Paham? Buat line 146 itu 148 maksudnya apa? Tahu ya gambarannya kenapa kita bisa nulisnya kayak gitu. Oke, gitu. Dan buat yang right left rotation, itu dia tandanya cuma dibalik jadi kurang dari aja. Kalau right left rotation kan berarti dia kayak gini. Ya. Jadi dia case-nya misal kita punya angka 5, kita punya angka 10, terus kita mau insert angkanya 8, kita insert 8. Nah, itu juga masalah. Insert 8 itu kan berarti harusnya di kirinya 10, betul? Nah, tapi gak bisa gini kan, ini berarti case kita punya tree AVL itu segitiga. Nah, ini kenapa kita perlu step 2 kali? Boleh. Kita perlu geser ke kanan dan ke kiri. Kenapa right left rotation? Karena goal kita kalau segitiga itu adalah kita pertama lurusin dulu. Kita mau bikin 8-nya itu jadi di kanannya 10. Tapi nggak logis kalau kayak gini. Kok bisa kita geser 8-nya ke kanannya 10, tapi padahal 10 kan lebih besar daripada 8 ya? Nggak mungkin 10 itu punya anak kanannya 8. Makanya right left rotation itu sebenarnya dia nanti bakal gantiin tempatnya 10 jadi 8.
di sini 8, di sini nanti bakal jadi 10, baru nanti dia left rotation. Gitu. Current right sama dengan rotate right. Current right itu adalah berarti nanti dia bakal rotate 10 sama 8-nya sih. Dia tukerin tempat 10 sama 8-nya doang itu tadi. Ini seperti ini kan 10, 8. Caranya dia rotate right itu adalah dia tukerin tempat 8 sama 10-nya aja. Berarti 10-nya nanti dia turun, 8-nya nanti dia naik. Kayak anggap aja berarti cuman kita gantiin anak kanannya dari 5 itu jadi 8. Terus anak kanannya dari 8 itu 10. Ya, trinya kayak tadi ditukar doang dulu. Kalau udah lurus 5, 8, 10, baru nanti kita bisa rotate right. 8-nya yang di atas, 5-nya yang di kiri, 10-nya yang di kanan. Jadi kita perlu 2 step buat ngelurusin dulu, baru dibikin jadi balance. Kalau segitiga pokoknya dilurusin dulu, baru di rotate kayak biasa. Oke. Itu buat yang right skewed, yang left skewed kemarin udah kita bahas, sama aja kayak gitu, cuman kebalikannya doang. Berarti dia condongnya ke kiri, dia lebih jomplang ke kiri, terus kita rotate ke kanan. Kalau dia ini kan cenderung ke kanan, kita rotate ke kiri. Terus ini code-nya udah selesai, tinggal kita tambahin step terakhir aja. Case 5 ya. 5 itu misalkan berarti kalau tree-nya sudah balance, tree-nya masih balance, maka langsung return current. Jadi kalau tree-nya itu udah balance, kita nggak perlu ngapa-ngapain di insert ini, langsung return current aja. Berarti kita bisa return current. Itu buat penutup, jangan lupa buat ditulis. Karena case-nya yang di atas itu adalah kalau misalkan tree-nya nggak balance, kita nggak harus ngapain, tapi kalau balance juga kita langsung masukin aja. Nah, sudah begitu. Itu buat insert kita sampai sini, sampai step yang kelima. Karena sudah lengkap, mulai dari masukin ngecek node awalnya, kita mau cari tempat yang bisa insert di mana, kita nentuin height, kita nentuin balance vector, sampai kita bikin 2 case masing-masing kalau condong ke kiri sama condong ke kanan. Oke. Nah, terus kalau udah insert berarti kita harus juga ngerti soal delete. Atau insert dulu ada yang mau ditanyain? Berarti kalau di level ini sekalian insert, sekalian meninggalkan ya? Iya, begitu. Jadi kan nggak boleh kita insert itu terus stringnya jadi imbalance kayak yang tadi, kayak lurus gitu nggak boleh. Jadi sekalian insert, sekalian ngecek kira-kira tree-ku kalau habis tak insert itu balance atau enggak. Sebenarnya dia harusnya udah ngecek dulu kan, cari tempat dulu. Di step kedua ini kan kita cari tempat. Jadi sebenarnya tree-nya udah dimasukin tuh, 10 udah dimasukin. Terus dia ngecek, oh balance gak nih? Kalau nggak balance mah langsung ke step 5 ini, berarti langsung return. Ada yang mau tanya lagi buat AVL, insert atau push? Kalau nggak ada, aku masuk yang di deletion. Nah, deletion itu dia di sini tulis cukup simpel ya. Step-stepnya ada 3. Yang pertama itu kita lakuin deletion node seperti BST biasa, karena dasarnya AVLT itu kan BST. Jadi ya udah kita lakuin deletion itu kayak BST biasa. Sorry, ini agak sulit ya. Nah, terus yang kedua, lakukan step 2 sampai 3 seperti yang ada di insertion. Jadi step sama 2 sampai 3 itu adalah dia cari dulu. Kalau tadi yang aku bilang barusan, kita step 2 itu mencari dulu node yang mau kita hapus itu berarti gimana tempatnya. Apakah dari tree yang udah kita punya tuh dia harus cari ke kanan atau cari ke kiri. Kan delete juga harus cari toh, yang kira-kira node-nya itu ada apa enggak.
Step 2 sampai step 3 itu adalah dia cari dulu node-nya di mana sampai ngitung balance factor dan height-nya juga. Nah, kenapa kita perlu rotasi? Kenapa kita perlu rotasi ini juga perlu karena setelah dia itu mau dihapus, dia harus ngecek kalau misalkan node ini aku hapus bakal bikin masalah nggak ya? Bakal bikin tree-ku jadi imbalance nggak ya? Karena di AVL tree setiap step kalian itu pasti harus ngecek tree-nya itu balance apa enggak. Kalau misalkan kita hapus ini, tree ini kita hapus 10 jadinya balance atau enggak. Kalau misalnya di sini kita hapus, oh ini yang udah balance, sorry. Yang udah balance ini kita misal mau hapus 10, kita mau hapus 10 balance atau enggak? Di sini kan masih balance. Berarti sebenarnya nanti nggak perlu kita ngapa-ngapain. Cuman kalau misalkan kita punya case tree-nya itu kita hapus di tengah-tengah dan ternyata dia malah jadi nggak balance, kita perlu melakukan rotasi. Rotasinya juga sama, ada 4 kok, sama aja kayak di insertion, ada LL, left rotation, right rotation, atau right rotation, atau right left rotation. Jadi sama, rotationnya pokoknya ada 4 juga kayak yang di insertion. Kita cuma bisa merotate itu lurus kanan lurus kiri, atau segitiga kanan, segitiga kiri, itu aja. Kalau lurusnya ke kiri berarti rotate ke kanan. Kalau lurusnya ke kanan berarti rotate ke kiri. Gitu. Paling kebalikannya aja. Jadi harusnya code untuk deletion ini tuh mirip-mirip sama code insertion. Cuma paling nanti kita cek apa yang bakal berbeda. Jadi kita bisa bikin aja satu function baru di bawahnya insert, yaitu adalah delete node. Jangan dinamain delete doang ya. Tarik main aja, ini tuh delete kalau kalian ketik di dev C++ kan ke bold. Jadi dia udah di reserve sama function punyanya C, function bawaannya C. Jadi jangan pernah dinamain function itu delete tok. Oke. Kita perlu 2 variabel juga. Namain delete file aja, delete. Nah, di sini kita perlu 2 parameter. Jadi ini adalah function untuk delete. Kita perlu 2 parameter. Parameter yang pertama itu adalah current-nya. Dia pertama kali dipanggil itu pasti yang root atau paling atas. Pertama kali delete. Pertama kali delete call. Current itu mulai dari root. Harus mulai dari root. Jadi kita ngeceknya dari atas. Nah, terus parameter yang kedua itu adalah delete value. Jadi value apa yang mau kita hapus, kita kasih ke functionnya. Kita mau hapus angka berapa? Angka 100, 10. Nah, berarti kalau misalkan delete kita juga harus mikir logik ya. Apakah angka yang mau dihapus itu ada atau enggak? Ini angka yang mau dihapus. Oke, jadi ini tuh sebenarnya mirip aja kayak insertion, cuma ada tambahannya aja. Kalau hapus-hapusnya itu di leave, hapus-hapusnya itu punya child dan lain-lain. Nanti coba kita gambarin juga. Cuman yang pertama-tama ini case-nya sama kayak BST. Jadi kita pertama itu bakal cek dulu, cek apakah AVL tree-nya ada atau kosongan. Cara taunya gimana kalau AVL tree-nya itu kosongan? Berarti bilang aja kalau misalkan current kita, dimana current-nya itu pertama-tama adalah node yang paling atas ya. Jadi misalkan tree kita itu tidak ada sama sekali, berarti kan yang paling atas juga tidak ada. Tidak ada root-nya, nggak ada akar dari tree-nya, berarti current-nya sama dengan 0. Kita langsung return 0. Ini sama kayak BST dan di insertion ada. Nah, terus step yang kedua itu adalah kita cek apakah value yang mau dihapus
ada, dan ceknya itu berarti kita geser ke kiri atau ke kanan tergantung besar atau kecilnya. Ini sama kayak di insertion juga. Kalau bisa dicek yang kayak tadi di atas, itu kita bandingin dia sama value yang di kiri sama value yang di kanan. Nah ini mirip, cuman aku nggak mau kopas, aku bikin baru aja ya, aku quote baru aja. Kalau misalkan delete value kita itu kurang dari current punya value, ingat ya, jadi kalau kurang dari current dia geser ke kiri atau kanan? Kalau kurang kiri. Jadi kita mintanya current ke left, sama dengan delete node. Delete node kita minta dia buat currentnya sekarang bukan di root tapi current ke left. Delete value-nya dikasih aja delete value. Ya, jadi ini adalah step kalau value-nya lebih kecil dari node sekarang atau aku bilang current, geser kiri. Cek ke kiri. Else if-nya berarti nggak dibalik aja ya. Kalau misalkan value yang mau kita hapus itu lebih besar, berarti kita hapusnya ke kanan. Kita delete node, berarti kasih juga parameternya bukan lagi current tapi current panah right, karena kita mau minta delete-nya itu buat geser ke kanan dari node kita sekarang. Geser ke kanan, kita panggil delete. Dia nanti bakal jalan secara rekursif, bakal jalan terus. Kalau lebih kecil ke kiri, kalau lebih gede ke kanan. Berarti kan ada case ini ya. Ini kalau lebih besar, kalau value lebih besar. Nah, berarti ada case ketiga, yaitu adalah kalau nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Berarti value-nya itu adalah sama. Betul. Kalau value-nya sama dengan current sekarang. Jadi masuknya di else ya, kita masuknya di else. Kalau nggak lebih kecil, nggak lebih gede, berarti kita masuknya di else. Kalau value-nya sama persis. Nah ini ada 3 kasus. Kalau kita mau deletion, kita ada 3 kasus buat menghapus. Kasus yang pertama itu adalah kalau kita mau hapus node yang di pojok atau yang kita sebut itu sebagai leaf. Misal di gambarku yang AVL3 simple ini adalah kita mau menghapus node 10. Misalnya ini node 10 itu aku kasih namanya leaf karena kan namanya ini daun ya, namanya ini pohon. Yang paling ujung-ujung dari pohon adalah daun-daunnya. Jadi 10 ini kita anggap sebagai salah satu daun dari pohon kita. Kalau kita menghapus 10 ini paling gampang karena dia tinggal dihapus saja 10-nya, itu bakal aman. Kita tinggal free doang dari memori, dia bakal aman. Cuman bilangnya gimana? Kita kalau tahu dia itu ujung atau pucuk dari pohon kita, dia daunnya. Case 1, kalau yang dihapus leaf atau node yang ujung, paling ujung dari sebuah tree. Kita berarti tahu sebuah node itu ujung kalau dia nggak punya child kan, dia kirinya kosong, dia kanannya juga kosong. Betul? Berarti kita bisa bilang aja, minta code-nya ngecek. Kalau sekarang nih kita sudah tiba di sebuah node current yang anak kanannya itu sama dengan 0 dan anak kirinya current ke left-nya itu juga sama dengan 0. Berarti dia nggak punya anak kan, dia ke kiri sama kanan udah mentok. Kita tinggal yang aku bilang langsung aja kita free current-nya. Berarti kita bisa langsung hapus dia dari memori ya, ini hapus dari. Terus kita langsung return 0 aja. Berarti kita mastiin kalau value yang sekarang kita hapus itu sudah nggak ada dan tempatnya dia sekarang itu digantiin sama 0.
Kalau digambar berarti 10-nya itu kalau mau kita hapus aja 10-nya. Nggak usah mikir apa-apa, langsung di free aja. Kayak di line 188. Terus return 0 itu berarti adalah tempatnya dia sekarang itu kita ganti dengan 0. Nah ini return 0 itu maksudnya adalah tempatnya dia digantiin sama 0. Biar code kita tahu, oh AVL3 kita sekarang itu tempatnya 10 udah nggak ada guys, sudah dihapus. Sekarang digantiin sama value 0 doang. Tuh. Ini yang paling simple. Kalau misalkan kita ngapusnya di ujung, di leave. Ada 2 case lain lagi. Kalau yang ternyata mau kita hapus itu adalah sebuah node yang punya 1 child. Nah, itu. Jadi case 2, kasus yang kedua itu adalah kalau kita mau menghapus node yang ternyata punya 1 child. Bisa kita contohin di sini adalah node 8. Dia cuma punya 1 child yaitu 5. Cara menghapusnya gimana? Berarti kalau kita logika aja, 8 ini mau dihapus. 5-nya kan tetap mau kita simpan. Berarti 5-nya harus menggantikan posisinya 8. Betul? Betul. Nah, kita berarti nanti gantiin dulu posisinya 8 dengan 5. Kayak jadi pewarisnya ya. Pewarisnya dari 8 kita gantiin 5. 5 ini nanti bakal jadi value yang di return. Kayak seorang raja meninggal gitu ya, terus ganti suksesornya gitu. Diganti sama pangerannya lah 5 itu. Nah, stepnya ini tidak sesimpel case 1, cuman kita bakal coba kerjain aja. Case 2 berarti misalkan node yang dihapus punya 1 child. Berarti pewaris ya ini, bukan perintis. Dia bakal bandingin dulu apakah anaknya itu di kiri atau anaknya itu yang di kanan. Sebenarnya konsepnya sama aja, cuman kita mau assure aja ada 2 kasus. Childnya itu bisa di kiri, bisa di kanan. Kalau yang digambarku di depan berarti kan childnya di kiri. Yes, berarti kalau current ke left itu dia sama kalau current ke right-nya dia itu sama dengan 0. Kalau ke right sama dengan 0. Kita bikin sebuah node temporary buat menampung value dari current ke left. Kita simpan dulu value 5-nya. Terus kita return aja. Kita free dulu current-nya, free current. Baru kita return temporary. Berarti konsepnya adalah kita simpan dulu nih, kita simpan value child-nya. Terus kita free tempat buat 8 yang mau dihapus itu, kita free tempat, free node yang mau dihapus atau hapus node yang mau dihapus node yang mau hapus node dari memori. Terus kita kasih tempat 8 sekarang jadi 5 dengan bilang return temporary. Karena tadi variable temp itu adalah 5 yang sudah disimpan. Kalau 8-nya dihapus dari memori, kita return 5. Berarti kita kasih tempatnya sekarang gantiin child yang sudah disimpan temp. Oke, jadi kalau current-nya yang right itu 0, kita bikin temporary di 5, kita bikin variable temporary yang nyimpen value-nya 5. Jadi kalau misalkan 8 itu kita hapus, kita free dari tempatnya dia, free current nih, 8-nya kita hapus. Berarti kan 5-nya ini masih ada, sebenarnya masih ada, cuman kita bikin copy-nya aja, namanya temporary. Nah, nanti kita return temp, jadi tempnya itu dia bakal ditulis di sini. Temp itu siapa? Temp itu 5. Jadi kayak dia bakal ke-create 5 baru di sini. 5
5-nya yang di bawah ini sebenarnya bakal ikut kehapus juga sih kalau kita hapus current-nya. Jadi kita kayak bikin kopiannya dulu di temporary, ya kan, temporary kita bikin kopiannya dulu. Nanti kalau 8 tadi udah dihapus, 5-nya sebenarnya ikut kehapus, not 5-nya itu ikut kehapus. Cuman karena kita sudah bikin kopiannya, kita tinggal paste aja di tempatnya di mana 8 itu dihapus. Kita paste aja di sini di atas. Nah, jadi sekarang notnya tinggal 1. 8-nya udah dihapus, udah hilang. 5 yang tadi di sini kok hilang, tapi kita sudah punya kopiannya, tinggal kita paste di tempat 8 dihapus. Oke. Itu case kalau misalkan dia punya anak di kiri, which means kita ceknya adalah current-nya 0. Kalau kalian mau cek sebaliknya berarti sama aja, tinggal ditukar. Tinggal ditukar. Bikin aja else if kalau current ke left-nya berarti sama dengan 0. Nah ini tinggal yang dibalik ya, tinggal dibalik. Berarti yang right jadi left, yang left jadi right. Not temp sama dengan current ke right sekarang berarti kita simpenin anak kanannya. Nah ini sama, free current-nya tetap sama. Kita mau hapus not ujung yang atas. Kita return time ini juga sama. Jadi real yang berubah cuman right-nya jadi left, left-nya jadi right. Udah. Ini kita sudah berhasil bikin case kalau misalkan yang dihapus itu punya 1 child. Nah, itu buat case yang masih simple, yang anaknya itu cuma satu-satu doang. Nah, berarti kita punya case 3. Case yang terakhir itu adalah misalkan kalau kita punya sebuah file tree, dia itu udah kompleks, udah ke bawah-bawah banyak. Jadi ternyata misalkan child yang mau kita hapus itu lebih dari 1. Node yang mau kita hapus childnya itu lebih dari 1. Berarti misalkan 5, kita punya 10, kita punya di sini 4, di sini punya misalkan di sini punya 8. Oke lah ya. Sama di sini 12. Nah, kita mau hapus berarti ya aku tambahin lagi deh. Sini 3. Sini 9. Sini 7. Nah, kalau misalnya kita mau hapus node itu 10, kita mau hapus node 10 sekarang misalkan dia itu nanti bakal masuk di case yang ketiga karena dia nggak di ujung. Dia itu juga node-nya punya lebih dari 1 child. Child yang di kiri punya, child yang di kanan punya, dan kebetulan di sini juga child yang di kiri itu punya anak lagi juga. Jadi makanya dia itu nggak nggak masuk di case yang pertama dan di case yang kedua. Kita punya case yang ketiga itu misalkan node yang dihapus itu punya lebih dari 1 children. Yuk, kita mau ambil suksesornya yang mana? Misalkan kalau nggak bikin simpel saja. Nah, dia punya 2 child, dia punya anaknya 8 dan 12. Kalau tadi kan anaknya 1 doang gampang kita cari pengganti. Kita ambil yang di kiri doang atau yang kanan doang, karena anaknya cuma 1. Kalau anaknya 2 gimana? Nah, kita tinggal pilih aja salah satu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dia punya 2 child, siapa yang jadi pengganti? Siapa jadi pengganti dari node 10? Ya kita pilih salah satu. Mau nggak mau harus pilih salah satu. Ini ada 2 konsep ya, kayak yang BST. Kita mau cari anak kiri paling kanan atau anak kanan paling kiri. Masih ingat dengan istilah-istilah itu? Jadi kita mau mengganti suksesor itu dari yang kiri tapi yang paling besar, atau yang kanan tapi yang paling kecil.
Nah, yang nanti aku bakal ajarin itu adalah konsep yang anak kiri paling kanan aja. Di sini kalau yang sesimpel ini berarti adalah 8. Cuman kalau aku bikin kayak tadi, kita punya ada 9 di sini, ada 7 di sini. Berarti kita mau suksesorin 10, kita mau hapus 10 nih. Kita harus cari penggantinya dia dari not yang bagian kiri, tapi yang paling gede, berarti adalah 9. Jadi anak kiri paling kanan yaitu 9. Kalau misalkan kita mau menghapus not 10, yang mau dihapus ini not 10, suksesornya siapa? Gimana kita ngomongin ini dalam sebuah bahasa code? Berarti kita bisa bikin case yang ketiga. Ini case yang ketiga. Not yang dihapus punya 2 child. Jadi lengkap, punya kiri dan punya yang di kanan. Nah, kita konsepnya itu pakai in order successor aja, in order successor. Oh sorry, yang tadi aku contohin itu yang pre-order ya, berarti yang di kiri. Kalau yang in order successor itu anak kanan paling kiri. Ada 2. Kalau in order successor itu anak kanan paling kiri. Kalau yang berarti pre-order successor itu anak kiri paling kanan. Yang aku contohin tadi yang ini. Kalau 10 digantiin 9 itu adalah pre-order. Kalau in order itu berarti 10 digantiin 12. Yuk. Kenapa kok saya sering ketemunya kok predecessor dengan PST itu saya ketemunya itu suksesor biasa. PST suksesor biasa. Maksudnya anak kanan paling kiri biasa kayak gimana? Oh. Tapi kalau ini sepertinya di searching Google atau gimana? Ketemunya anak kiri paling kanan. Oh. Sebenarnya kalau sering ketemu itu ya paling orang-orang yang sering apa ya, kota aja udah biasa pakai ngekotnya kayak gitu aja sih. Sebenarnya soalnya dua-dua case itu bisa dipakai sama-sama aja, sama-sama bener. Cuman kalau AVL itu kan berarti dia lebih sensitif karena menjaga tree-nya balance ya. Paling enak kalau suksesor itu dia ambilnya yang anak kanan paling kiri karena tadi misal sini ambil 12 gitu ya, karena kan lebih gede. Cuman memang kalau kayak gitu berarti nanti perlu masih bakal imbalance kan, nanti bakal perlu dibalancing lagi. Jadi sebenarnya sama-sama aja, tergantung kamu ketemu Google apa itu pakai aja nggak apa sih. Di AVL biasanya ketemu apa? AVL in order. Ya pre-order suksesor. Oh pre-order AVL. Oh yaudah. Alright. Kalau mau pakai yang itu, kita bisa pakai berarti bikin note aja lah. Pokoknya caranya tinggal bikin note untuk suksesornya aja ya, note suksesor. Kalau mau yang pakai pre-order berarti anak kiri paling kanan itu bilang aja berarti current left. Nah, cari aja lah. Kalau selama suksesor ke right itu tidak sama dengan 0, suksesor sama dengan suksesor ke right. Nah ini bisa kayak gini ya. Kalau yang ini yang case pre-order suksesor. Ini. Kalau yang in order tinggal kebalikannya lah. Aku kasih di sini juga tapi tak komen. Berarti kalau in order itu dia suksesornya ambilnya yang anak kanan dulu. Ya. Anak kanan terus well-nya yang paling kiri. Berarti kalian ke left, suksesor ke left. Konsepnya gitu aja buatnya. Jadi kalau misalkan anak kanan paling kiri, suksesornya itu ambilnya dari current ke right, ya kan, anak kanan. Paling kirinya nyebut paling kiri, berarti tinggal kita panggil while. While-nya disuruh cari ke kiri terus selama suksesor ke left-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti selama anak kiri dari suksesor itu masih ada, langsung terus mencari ke kiri terus, itu kalau yang kanan. Cuman kalau yang tadi kita contohin di sini adalah anak kiri paling kanan. Jadi ambil suksesornya yang di kiri, terus jalannya tapi ke kanan terus selama tidak sama dengan 0. Berarti nanti dia ambil anaknya yang di 8, terus jalannya ke kanan terus
Nah kebetulan 9 udah mentok, berarti ngambil 9. Kalau misalnya 9 ada lagi 9,7, 9,8, 9,9, ambilnya 9,9. Ya gitu. Bisa dipakai dua-duanya, bebas mau ambil yang mana. Ini belum selesai, bisa tak tambahin lagi. Berarti kita perlu juga nanti memasukkan value suksesor ke node yang mau dihapus. Step yang di sini kan berarti baru dapat doang suksesornya siapa, ya kan? Tapi belum ganti value dari suksesor ke node yang mau dihapus. Jadi cuma nemuin angka 9-nya tok kalau sampai yang sini. Cuma nemuin angka 9. Terus belum menggantikan 10 ini menjadi 9. Maunya kita kan 10-nya ini dihapus saja, ya. Dengan cara value-nya 10 ini tuh digantiin sama 9. Nah, terus tinggal berarti kita hapus saja 9 ini karena dia kan paling pojok toh. Berarti dia bisa kita hapus langsung. Kayak anggapannya dia tuh leaf, dia tuh ujung. Dia bisa langsung kita hapus. Kayak begini. Nah, cuma nanti tinggal dicek. Kalau udah diganti kayak gini berarti kan tree kita balance. Jelas kali ini balance. Nah, kita bakal rotate nih di bawah nanti. Cuman berarti tak tambahin dulu. Cara menggantikan value 10 menjadi 10 menjadi 9 itu adalah dengan current ke value sama dengan suksesor value. Jadi yang tadi tak contoh di depan 10-nya tak hapus, tak ganti 9. Di override doang. Cuman terus jangan lupa aja kita perlu menghapus node 9-nya yang di bawah yang tadi aku contohin. Berarti kita hapus suksesor current ke jadi left sama dengan delete node current ke left suksesor ke right. Nah, gitu aja. Jadi kita tinggal tukar value-nya tok, terus yang di bawah masih 9 itu kita hapus. Cara hapusnya ya kita panggil aja, delete node ini lagi, disuruh ngapus. Oke. Hah? Nah, terus sampai sini aja sih. Buat delete itu bedanya sama insert, cuman kita nambahin case-case ini yang di else-nya. Kalau yang di insert boleh dicek aja tadi else-nya itu kayak gimana. Yang di bagian kalau misalkan kita sudah cari terus ternyata sama, nah itu di delete kita kayak gini, punya 3 case. Setelah ini apa? Setelah ini kita punya code itu bakal sama kayak insert. Kita tinggal tinggal kopas saja, dari yang insert. Jadi ini selesai, buat delete-nya sudah selesai sampai sini. Semua kasusnya sudah kita penuhi. Kita bisa copy aja. Ini ya, silakan kalian ke function insert di atas. Nah, kan tadi kita udah bikin sampai current nih, step 5 current. Ini semua coba kita taruh kursornya di sini ya. Terus kita ke atas, kita bisa copy mulai dari current ke height ini yang nentuin height. Kalau aku berarti aku bisa copy line 122 sampai line 160. Mulai dari yang nentuin tingginya, height-nya ini, set height. Habis itu kan nentuin balance factor, terus nentuin balance factornya kalau lebih dari 1 kita ngapain, balance factornya kalau kurang dari min 1 ngapain. Kalau ternyata balance kita juga langsung return, ya ngerti ya semua. Ini tinggal di blok aja, terus di copy, terus kita ke nih
Ini kan delete-nya selesai sampai else nih ya. Semua delete kita tadi yang di dalam else, betul? Nah, di luar kurung kurawalnya else, di luar kurung kurawalnya else kita paste. Sudah. Nah, ini tadi kurung kurawal else ku sampai di line ini yang biru ini, bawahnya langsung code dari insert. Nah, 2C. Cuma kalau kalian mau ganti tulisan-tulisan step-stepnya ya, boleh juga. Ini kan berarti stepnya sekarang ini step, kalau mau dibenerin step 3, step 4, step 5, jadi step 6, tergantung lah ini mau dinomorin kayak gimana. Nah, jadi yang berubah atau yang berbeda dari insert dan delete itu cuman kalau misal kita udah ketemu tempat node-nya. Kalau insert itu kan langsung return current nih, sesimpel ini kan. Berarti langsung kita masukin doang isi dari node-nya. Atau yang di sini tuh insert kalau misalkan node-nya udah sama, berarti kita nggak mau ngapain. Delete di sini yang banyak. Kalau misalkan kita ketemu node-nya bener, kita mau hapus. Dan kita punya 3 case. Kalau kita mau hapus itu ternyata dia di leave, ternyata dia punya 1 anak, ternyata dia punya 2 anak atau lebih di bawah-bawahnya. Yang berbeda cuma di bagian else-nya doang, sisanya sama persis. Jadi kalau mau memahami code-nya sebenarnya kayak pahamin delete-nya aja, pasti insert-nya tahu, tinggal di copy aja. Ya, jadi belajar delete-nya aja nih. Delete-nya itu semuanya udah gabungan insert sama delete, cuman else-nya diganti doang. Ya, cuma else-nya, isi else-nya doang yang diganti. Yang ini ya. Ini selesai buat delete. Ada yang mau ditanyain? Someone? Ya? No question. Oke. Kalau no berarti pop itu sudah sampai situ aja, pop atau delete. Terus sekarang kita bisa cari dan juga view. Cuman kita coba yang apa ya? View dan viewnya dulu aja, biar kita bisa coba tampilin tree kita. Nah, viewnya itu biar enak sesuai dengan yang kita biasa lihat sehari-hari. Pasti kita pakainya pre-order aja ya. Kita pakai void pre-order aja, pre-order. Karena kalau yang in order dan post order pasti nih nanti. In order. Kayaknya in order aja. Atau bikin 3 lah nantilah, bebas. Nanti boleh dibandingin satu-satu. Kan itu cuma beda penempatan aja. Beda penempatan aja, yoi. Ya bikin 3 boleh, mau bikin 1 boleh, silakan ya. Ini aku contohin mulai dari in order, nanti aku kopasin yang post order, pre order. Cuman beda nulis printnya aja kan. In order itu berarti kita print f %d-nya. Wih. Ya, berarti kita bikin 3 baris. Kalau in order berarti ngeprintnya di tengah. Ya, kalau in order berarti kita bikin printnya di tengah. Kalau pre-order itu ini sama kayak ngeprint BST sih, ya. Sama sih kayak ngeprint BST, pre-order. Kalau pre-order itu berarti dia ngeprintnya duluan. Kalau post order dia ngeprintnya yang terakhir barisnya. Sebenarnya ini tahu satu doang bisa bikin 3-3-nya. Mau bikin 3 konsep. Jadi siap-siap aja kalau misalnya nanti waktu kuis disuruh in order kah, disuruh pre-order kah, disuruh post order kah. Nah, kalau bikin post order ya berarti post order. Aku tinggal kopas doang. Ini aku ganti garisnya. Nah udah jadi.
Oke, udah. Ini buat print-printnya. Oke, Yudis pamer keyboard. Udah. Buat sama yang print ini ada yang belum ngekod. Ini print pre-order, in-order, post-order. Mau bikin satu aja boleh ya. Mungkin yang paling simple, paling gampang in-order boleh. Nah ini dicoba-coba aja. Kalau in-order, post-order, pre-order tampilannya gimana. Terus kita juga bisa bikin ini. Yang sesuai di punya aku adalah search. Terus nanti aku kasih update juga lah. Minggu lalu belum sempat update. Kalau search itu berarti konsepnya sama aja kayak kita yang ada di sini, yang ada di insert maupun delete. Kita mau geser ke kiri atau mau geser ke kanan gitu ya. Kita cari value-nya aja. Sebenarnya ini sama persis sih. Value delete kalau lebih kecil, kalau kurang dari current-nya dia ke kiri, kalau lebih gede dia ke kanan. Nah kita bikin aja yang khusus buat search, berarti not search, bikin function search. Kita juga perlu bikin dua parameter. Yang pertama current, yang kedua value-nya yang mau di search, atau kasih aja berarti search value. Kalau current value kurang dari sama aja. Bikin aja. Kalau search value kurang dari current value, berarti kita geser ke, kalau kurang dari kiri, berarti kita return search current ke left, search value. Oh, Yuk. itu nggak mau validasi kalau current-nya itu nol atau enggak? Kalau current-nya nol atau enggak, validasi dulu. Boleh. Enggak boleh. Kalau nol, dia bakal return satu. Oke. Berarti bikin aja di sini. Atau bikin sini aja. Boleh kalau mau bikin gini atau mau bikin bisa juga di atasnya boleh sih. Atau ya kayak biasa aja lah ya, bikinnya di atas aja deh. Kalau current-nya itu 0, berarti kalau tadi kita kosong langsung return 0. Kalau enggak kita bikin search-nya. Kalau search value-nya lebih gede daripada current ke value, berarti kita bakal return search ke kanan, right, search value. Kalau udah kita return current juga. Kalau else-nya ya, jadi ini else-nya. Else-nya itu adalah berarti kalau node-nya ketemu, kita langsung return node tersebut. Jadi kita return current kalau node-nya itu ketemu, node-nya sama persis, berarti udah benar. Ini tadi yang Yudis bilang berarti kalau misal current 0, berarti udah mentok. Kita return 0 boleh. Coba ya, nanti ini buat search sama aja kayak yang biasa tadi. Terus terakhir paling update. Update itu konsepnya sebenarnya cuman search doang. Node yang mau diupdate itu ada atau enggak? Kalau ada berarti kita delete yang sekarang, habis itu insert yang baru gitu. Jadi update itu cuman ngecek aja udah ada belum. Kalau udah ada berarti kita delete, habis itu insert.
Jadi update itu kayak delete sama insert jadiin satu function. Oke. Udah, sudah mengerti kah? Oke, aku lanjut ke update. Nih aku bikin void update node terakhir, function terakhir. Void update node. Ini kita cuman perlu dua value, yaitu adalah parameter old value, terus parameter yang new value. Jadi kita punya dua parameter. Parameter yang pertama itu adalah old value, maksudnya itu berarti ya value yang lama, value yang mau digantikan. Parameter yang kedua itu adalah new value, berarti value yang mau menggantikan atau value barunya. Di sini kita bakal pakai search, pakai insert, sama pakai delete. Jadi udah tinggal pakai aja. Saya bilang not to update. Kita search dulu. Not mulai dari root ya, root. Terus kita masukin old value-nya. Kita pastiin dulu. Cek old value-nya ada atau enggak. Nah kan nanti kita dapat tuh value-nya itu null atau enggak dari yang search ini. Oke, terus bikin if to update. Kalau dia itu tidak sama dengan null, berarti kita bakal lakukan delete old value. Jadi delete pertama, delete dulu, delete value yang lama. Caranya adalah tinggal root sama dengan delete node root, old value. Jadi kita mau bikin root kita itu delete dulu node yang lama. Kalau udah kita minta root mulai dari root, masukin node yang baru, value yang baru. Kita insert root new value. Jadi sebenarnya nggak bisa sih langsung digantiin doang tempatnya. Misal kita mau ganti 100 sama 50, kan nggak mungkin bisa serta-merta langsung digantiin tempat yang sama. Jadi kita harus hapus dulu 100-nya. Kalau udah dihapus, jadi benerin AVL tree-nya, baru nanti kita masukin node 50. Jadi mengupdate value itu tidak segampang langsung ditukar, override itu enggak. Harus dihapus dulu semua node 100-nya, baru masukin node yang baru berapa. Itu update, tinggal dipakai doang kita fungsinya. Nah, sekarang adalah moment of truth. Jadi kita mau bikin main-nya. Dari kemarin kita belum bikin main. Kita bikin int main. Harusnya aku mau ngecek dulu udah bikin root apa belum sih? Oh, udah bikin root. Oke. Jadi kita mau insert. Mungkin kalau mau disamain boleh, biar ngecek aja. Insert berapa ya? Misal 9, 12, 3, 5, 10, 20, 27. Ya. Root 9, 12, 3, 5, 10. Oh ya, oke. Kita panggil aja insert root, 9. Ya, jadi aku mau bikin insert urut mulai dari 9, 12, 3, 5, 10, 20, 27. Aku mau masukin berurutan aja.
9, 12, 3, 15, 10. Kalau 15, 5, 10, 20. Dan yang terakhir adalah 27. Cara insert gini ya, jadi kita masukinnya mulai dari root. Kan semua yang tadi function kita itu bakal terima parameter pertama namanya current. Cuman di sini currentnya itu kita pasti root mulai dari akarnya. Jadi konsepnya adalah kita mau masukin atau mau hapus itu selalu ngecek dari atas. Jadi dari atas pohon kita geraknya ke kiri atau ke kanan, pokoknya harus mulai dari atas. Terus kenapa bikinnya harus root sama dengan, karena dia yang bakal menyimpan susunan tree yang baru kayak gimana. Kalau udah di insert sama dia, nanti kan dia bakal return tuh value tree-nya yang baru sekarang kayak gimana, susunannya kayak gimana, disimpan sama root kita. Terus jadi nanti setiap kali bakal nge-insert, kita bakal punya value tree yang selalu terupdate, susunannya bakal selalu yang terupdate gitu. Jadi pastiin kalau mau nge-insert pakainya root harus pakai root. Nah, misalkan aku mau update node juga atau kita cek dulu lah, cek in order root. Wait, value. Oh, sorry. Oke, ternyata nggak bisa langsung kopas ya. Yang tadi yang di delete itu kita nama value-nya pakainya delete file. Terus kalau yang tadi aku langsung kopas dari insert itu nama value-nya tak samain variable value. Jadi harus tak ganti nih semua tulisan value yang ada di delete, tak tuker sama yang namanya delete value. Oke, karena kelupaan guys, maaf. Ini tak ganti dulu namanya delete file, maaf ya, lupa. Ini current ke value. Kalau yang ini benar. Yang mau ganti yang di sorry. Coba tadi errornya adalah yang ini ya, yang di balance factornya ya, yang di balance factornya diganti. Jadi value kalau kurang dari current ke left. Kalau delete value kurang dari current ke left ke value. Jadi kalau yang mau kita hapus tuh kalau kurang dari current punya value. Nah, yang di sini juga harusnya kalau value-nya lebih besar dan ini. Jadi cuman yang di balance factor doang yang perlu diganti, yang di dalamnya balance factor doang, sisanya enggak. Cuman yang di dalam balance factor doang, lebih dari satu nih, case 11 value-nya diganti delete file. Value-nya di sini diganti delete file. Udah, jadi cuman ganti 4 doang ya, jangan kelebihan. Jadi hampir sama. Aku bakal coba ngeprint 3 aja. Jadi misalkan in order, terus post order, terus kita mau juga ngeprint pre-order. Oh iya, ini belum tahu. Oke, ini in order, pre-order, post ordernya. Kalau kita insert 9, 12, 3, 5 ya 3, 5, 10, 20, 27 kayak gini.
In ordernya berarti 3, 5, 9, 10. Oke, terus ordernya 3, 5, 9, terus 9, 10, 12. Oke. Sampai sini ada yang mungkin code-nya error atau berubah beda. Ya. Yang tadi apa nih? Nah, Kita tinggal coba apa mati lagi. Ya? Buat apa? Apa ya? Di real life application buat database. Kalau mau nyimpen data terus nyari data nyimpennya pakai konsep APL.
Oh iya, betul. Bisa tak kopi langsung nih, nanti kan. Saya dengan juga. Oke, aku dikoreksi Messi. Maaf, bentar. Oke, jadi yang di delete note itu nggak bisa langsung pakai delete value ding, bener. Karena value yang mau dihapuskan sudah terhapus di sini sebelumnya di atas quote atasnya yang else. Jadi technically kita nggak bisa bikin delete value-nya sebagai perbandingan karena itu sudah ada. Betul. Ya, itu sudah nggak ada lagi. Nah, makanya kita bisa handle-nya pakai cara yang lain. Yang ini sama. Kita perlu cari head-nya dari current. Terus balance factor-nya juga dari current. Nah, terus berarti harusnya kita juga bandinginnya nggak bisa pakai delete value. Ini kita ganti aja. Kita bandingin pakai get balance factor dari current ke left. Kalau dia lebih besar dari 0. Jadi pakainya kita ngandelin BF-nya kita. Karena BF-nya kita sekarang kalau lebih dari 1, kita mau ngecek balance factor dari current ke left, anak yang belah kirinya aja. Tuh, kita ngandelinnya nggak pakai value lagi, kita pakainya balance factor aja. Terus yang di sini juga kita pakainya get balance factor current ke left. Kalau tapi dia kurang dari 0. Jadi kita bandinginnya balance factor-nya kayak gini. Nah, kalau lurus itu dia BF left child-nya lebih dari sama dengan 0. Terus kalau segitiga itu konsepnya dia BF left child-nya kurang dari 0. Jadi beda ya, balance factor yang dibandingin di if atas ini adalah balance factor punya current atau node yang sekarang menggantikan. Nah, terus yang mau kita bandingin sekarang itu adalah cari balance factor anak kirinya. Anak kirinya tuh balance factornya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Udah gitu aja. Isinya sama ya, return ini sama. Cuman if-nya aja yang diganti karena delete value-nya udah nggak valid. Yang left skewed aman, yang balance factor lebih dari 1 gitu ya gantinya. Terus yang di sini juga nggak bisa pakai delete value, cuman sama. Jadi get balance factor cuman ini beri yang kanan current ke right kurang dari sama dengan 0. Terus ini pakainya get balance factor tapi current ke right kalau lebih dari 0. Nah udah, ini berarti tak note aja kalau lurus itu dia right child-nya BF right child-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau dia segitiga dia BF right child-nya lebih dari 0. Ya harus return kan. Udah sih. Itu update-nya ya. Terus bisa dicoba lagi aja buat yang delete sudah benarkah atau belum. Bisa Messi, aman. Oke. Misal aku output aku mau bikin delete, misal aku di sini root sama dengan delete note kita root, 10 sama print. Search. Aku juga mau coba search, misalkan berarti aku di sini search root, 27.
juga search root koma 10 yang udah dihapus. Oke, di sini udah ketok kalau ini yang sebelum di delete, jadi 10-nya ada, terus after delete 10-nya hilang semua. Nah, cuma search-nya ini kayaknya, wait, kayaknya aku tadi kepikiran something, kayaknya ini nggak bisa diginiin deh. Oke, udah. Mungkin gitu aja. Buat hari ini ada yang mau ditanyain? Wis. Ini searchnya sambil aku cari benar. Harusnya aku mau coba ngeprint hasil searchnya. Kita bikin not result. Gak bisa lagi. Yang delete. Bentar. Oh iya. Nah, oke. Ini aku nyoba yang search. Kalau mau nyoba search kayak gini aja, kita bikin satu note kosongan buat nampung apa namanya? Buat nampung hasil searchnya. Di sini aku bikin note result buat nampung hasil searchnya. Jadi result sama dengan kalau mau nyari result ya. Result sama dengan search root, 27. Berarti semua hasil dari search ini nanti bakal ditampung sama variabel result. Terus kita tinggal print. Ini kalau aku cek buat value yang kita cari itu ada, memang ada di file tree-nya. Kita bisa langsung nge-print value-nya aja. Kalau misalkan dia value-nya null kayak gini, aku bisa ngecek aja kalau result-nya tuh null, aku nge-print null gitu. Dia bakal print null-nya. Buat yang masih error boleh stay dulu aja. Aku mau absen dulu buat teman-teman karena sudah jamnya. Regan Justin, Pangko Valley, Vito nggak ada. Vito nggak ada kan? Joseph, Elizabeth, sorry. Dah. Oke, sudah aku absen ya. Buat teman-teman yang udah, terima kasih. Kalau masih ada
potensinya bisa lucu, tapi hanya ngomong Tadi Aku pakai ini tapi tinggal